Hai minasan, konnichiwa. Balik lagi di sesi 23. Udah sesi 23 ya, nggak kerasa ya. Jadi ya kita harus tetap semangat supaya lancar terus belajarnya. Oke, hari ini di sesi 23 itu kita kayaknya ada bentuk baru nih minasan. Nah, di showcase bentuk kamus. Sebenarnya ini saya udah pernah bahas ya di bentuk T ya. Ya di pas sesi berapa itu yang ngomongin bentuk T. Itu saya udah pernah ngenalin bentuk kamus. Ya, sebenarnya cara kita memahami bentuk kamus itu tidak lain adalah dihafal ya minasan. Tapi biasanya kalau misalnya kita ngelihat bentuk kamus itu kita tahu dia itu kelompok berapa gitu. Jadi ciri khasnya kalau kelompok satu itu dia U semua belakangnya, misal suara U. Nih, I jadi U, C jadi cu, Ri jadi Ru, Ki jadi Ku, Gi jadi Gu, Mi jadi Mu, Bi jadi Bu, Ni jadi Nu, Shi jadi Su. Kaimas itu dia jadinya kau. Machimas jadinya matsu. Kaerimas jadinya kaeru. Kakimas jadinya kaku. Ini sensei udah pernah jelasin kalau misalnya dia berubah itu berarti dia ciri-cirinya kelompok satu ya. Nah ini maksud sensei dia dari bentuk mas ke bentuk kamus tuh dia berubah hurufnya. Ya kan? I jadi U, kai mas jadi kau gitu. Dan dia biasanya ciri-cirinya itu suara U semua. Bentuk kamusnya itu suara U semua. Gitu. Nah, kalau misalnya yang kelompok 2, dia itu lebih gampang minasan karena masnya itu tinggal diganti jadi ru aja, udah jadi bentuk kamus. Fuemas, fueru, fuemas, fueru, tabemas, taberu, mimas, miru, nemas, neru, abimas, abiru. Tuh. Kalau yang kelompok 3, ini juga harus dihafal. Shimas itu selalu jadi suru. Kimas itu selalu jadi kuru. Gitu. Kalau bentuk kamus lebih ke hafalan ya minasang ya, hafalan. Gitu. Kalau misalnya belum hafal banget, nyontek-nyontek ke kamus juga boleh sambil ngerjain renshu. Karena kan nantinya kalau misalnya kita banyak ngerjain renshu, itu kan hafal sendiri ya jadinya. Walaupun nyontek-nyontek dikit. Gitu. Dah. Nah, kalau bentuk kamus itu juga dipakai dalam bunpo ya minasang ya. Contohnya ini. Menyatakan kebisaan dan ketidakbisaan, menyatakan kemampuan atau ketidakmampuan. Jadi dia itu pakai kata kerja bentuk kamus. Baru koto ga dekimas atau dekimasen. Kalau kata benda ya udah nggak usah pakai koto lagi, langsung ga dekimas atau dekimasen. Contoh, watashi wa kanji o kaku koto ga dekimasu. Saya bisa menulis kanji. Kanji o kaku koto ga dekimasu. Mira-san wa badminton ga dekimasu ka? Mira-san bisa badminton karena dia badminton tuh kan kata benda ya minasan. Jadi nggak usah pakai koto lagi. Langsung aja ga dekimasu. Ga dekimasu ka? Nihon no uta o utau koto ga dekimasu. Bisa menyanyikan lagu Jepang. Nah, karena di sini ada kata kerjanya, jadi harus dipakein koto. Tuh. Jadi kalau yang kata kerja harus pakai koto, kata benda langsung aja ga dekimasu. Mira-san wa eigo ga dekimasu. Mira-san bisa bahasa Inggris. Udah, kalau misalnya kita mau tambahin hanasu, Mira-san wa eigo hanasu koto ga dekimasu. Baru pakai koto. Karena ada kata kerjanya. Tapi kalau kata benda aja, nggak usah dipakein. Gitu. Contohnya misalnya, saya
bisa membaca kanji. Watashi wa kanji o yomu koto ga dekimasu. Atau kalau misalnya kita mau bilang ini, saya bisa memasak. Ini ada dua cara. Yang pertama, watashi wa ryori ga dekimasu. Atau yang kedua, watashi wa ryori suru koto ga dekimasu. Tuh, karena yang atas kan dia kata benda ya minasan. Jadi langsung ga dekimasu saja bisa. Tapi kalau mau pakai suruhnya juga boleh. Watashi wa ryori suru koto ga dekimasu. Gitu. Lanjut. Menyatakan hobi. Ini juga bisa pakai kata kerja bentuk kamus ya minasang ya. Cuman bedanya sama yang tadi sampai koto aja, nggak sampai ga dekimasu. Watashi no shumi wa kata kerja bentuk kamus koto desu. Atau kalau misalnya hobinya itu cuman kata benda aja juga ya udah. Watashi no shumi wa kata benda desu. Nggak usah pakai koto lagi sama kayak yang tadi. Watashi no shumi wa ongaku o kiku koto desu. Hobi saya mendengarkan musik. Watashi no shumi wa oyogu koto desu. Hobi saya berenang. Watashi no shumi wa hon o yomu koto desu. Hobi saya membaca buku. Kalau tadi, hobi saya memasak. Ada dua cara. Gimana caranya? Watashi no shumi wa ryori desu. Itu boleh. Yang kedua, watashi no shumi wa ryori suru koto desu. Bisa dua-duanya. Oke. Kita lanjut ke sini. Maini. Maini itu sebelum ya minasang. Nah, depan maini ini biasanya bentuk kamus. Kalau kata benda ditambahin no, kalau kata keterangan waktu ya udah kata keterangan waktu. Jadinya kalau pakai kata keterangan waktu itu misalnya beberapa tahun yang lalu gitu, beberapa minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, jadinya artinya gitu ya. Contoh, benkyou suru mae ni oinori shimashou. Sebelum belajar, mari berdoa. Ryoko no mae ni tenki youhou o mimasu. Sebelum traveling, melihat perkiraan cuaca. 1 jam mae ni sensei ni aimashita. 1 jam yang lalu bertemu sensei. 5 tahun yang lalu pergi ke Bali. Berarti gimana tuh? Sini aja deh sensei pindah. Gonenkan mae ni Bali e ikimashita. Sebelum makan,
mandi. Taberu, main, abimasu. Shawa o abimasu. Boleh. Shawa o abimasu. Udah deh gitu. Hai, oke, minasan, kokomade owarimashou ka. Jangan lupa dikerjakan renshunya, hafalin kotobanya. Ja, kokomade owarimashou ka. Arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita.